Jadi kali ini gue, Janet, gue Vincent, gue Masta, Gua Fandi. dan kita akan menjelaskan gimana sih munculnya golongan elit di Indonesia dan awal munculnya kesadaran pada bangsa Indonesia. Tapi kita pindah tempat dulu gak sih? boleh tuh. Oke. Sudah banget sih. Iya, kita pindah dulu ya. 1, 2, 3. Nah, Kembali. Nah, sekarang kita di tempat yang benar nih. Sekarang kita mau ngapain? jelasin. Oh iya, mau jelasin gimana munculnya ada generasi yang elit di Indonesia dan munculnya kesadaran awal bagi Indonesia. Makanya kalian pergi. Awas. Nah, jadi guys, latar belakang itu kan munculnya karena ada politik etis. Nah, politik etis ini juga kenapa sih bisa ada? Jadi waktu itu tuh saat ada sistem tanam paksa, saat Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun itu, kan Indonesia benar-benar menderita banget kan. Padahal Indonesia nih ibaratnya udah ngasih keuntungan besar banget buat Belanda. Dia tuh masih kayak sumber daya alam, sumber daya manusia juga loh. Nah, akhirnya ada seorang ahli hukum, yaitu Henry Fenter, yang melihat keadaan yang sangat menderita di Indonesia. Dan dia itu merasa bahwa hal ini tuh nggak adil banget buat Indonesia. Makanya dia menuliskan gagasan yang dibaca oleh banyak orang, serta juga dibaca oleh Ratu Wilhelmina. Nah, di sini akhirnya kebijakan itu diterima oleh para orang-orang di Belanda, dan ada kebijakan-kebijakan yang akan membuat Indonesia lebih maju. Nah, kebijakan itu apa aja sih? Nah, kebijakannya itu tuh ada 3 teman. Nah, yang pertama itu ada edukasi. Edukasi itu, nah jadi seperti yang di tahun itu, banyak tuh masyarakat Indonesia tuh yang gak bisa sekolah atau atau nggak dapat ilmu pendidikan dari sekolah. Tapi berkat kebijakan ini, akhirnya masyarakat Indonesia bisa menerima ilmu dan juga mendapatkan kayak sekolah lah, pokoknya bisa bersekolah dengan lebih baik. Terus yang kedua itu ada irigasi. Jadi pembangunan irigasi itu kayak misalkan bendungan air atau pengaliran air di sekitaran pertanian bagi petani di Indonesia. Dan itu tujuan itu untuk meningkatkan taraf daya hidup manusia di sekitaran di rakyat Indonesia. Jadi di mana tuh yang awalnya rakyat Indonesia cuma kebutuhan air itu cuma sedikit, akhirnya bisa lebih meningkat. Lalu yang terakhir itu ada emigrasi. Emigrasi itu perpindahan penduduk. Nah, pada tahun itu penduduk tuh di sekitar Pulau Jawa tuh banyak banget, benar-benar padat. Dan akhirnya dalam kebijakan ini, para penduduk Jawa tuh beberapa ada yang dipindahkan ke pulau-pulau lain, di mana pulau-pulau itu yang kurang akan penduduk, kayak Sumatera, Sulawesi, atau Kalimantan. Tetapi di dalam kebijakan ini banyak banget nih penyimpangan yang terjadi atau penyelewengan. Nah, tapi sih gue kurang tahu nih penyimpangan atau penyelewengannya. Mungkin yang tahu siapa ya? Oke. Jadi karena Peter nggak tahu penyelewengannya. Oh ya, BTW kebijakan itu yang diciptakan Belanda juga ada penyelewengannya, guys. Nah, yang pertama itu ada di sistem irigasi. Nah, sistem irigasi ini sebenarnya penting banget ya buat petani di Indonesia. Jadi Belanda menciptakan sistem irigasi untuk petani Indonesia. Tujuan awalnya agar pertanian di Indonesia tuh semakin maju. Tapi ya namanya juga Belanda, sistem irigasinya itu diselewengkan dengan cara mereka tidak lagi mengairi para petani Indonesia, tetapi dimasukkan, dibelokkan semua untuk kepentingan pribadi Belanda ya. Jadi Indonesia, petani-petani Indonesia tuh jadi banyak kerugiannya gitu, karena semua kebutuhan air untuk petani dialokasikan semua untuk Belanda doang. Nah, terus yang kedua itu ada di pendidikan. Nah, di pendidikan itu tadinya Belanda tuh ngasih kesempatan untuk masyarakat Indonesia untuk bisa bersekolah. Tadinya sih nggak ada batasannya ya, tapi karena lagi-lagi Belanda menyelewengkan aturan, jadinya rakyat Indonesia yang non priai atau non bangsawan itu cuma bisa nyampe kelas 2 SD doang, setelah kelas 2 SD doang. Nah, terus bagi yang bangsawan dan priai gimana? Nah, mereka itu yang bisa melanjutkan sampai tingkat kuliah, sampai tingkat pendidikan tertinggi. Nah, terus yang terakhir ada emigrasi.
emigrasi ini tadinya kayak yang udah Vincent katakan, untuk menyebarkan penduduk-penduduk yang terutama dari Pulau Jawa, karena Pulau Jawa pada saat itu yang paling padat daripada pulau-pulau yang lainnya. Nah, tadinya itu kan disebar agar memajukan wilayah tersebut yang belum padat, yang masih sepi-sepi. Nah, tapi nggak cuma untuk memajukan, ternyata diselewengkan lagi yang Belanda. Nah, diselewengkan tujuannya jadi mereka ini dikirimkan untuk kerja paksa. Nah loh, kerja paksa tuh nggak memajukan, jadi kerja paksa. Jadi ya kita rugi lagi deh gara-gara penyelewengan ini. Nah, tapi dibalik kebijakan politik etis, kita mungkin dengarnya ada yang buruk-buruk ya, tapi nggak buruk-buruk semua kok, ada dampak baiknya. Tapi gua nggak tahu dampak baiknya apa ya. Mungkin siapa ya yang tahu? Tak masa. Betul deh. Ya, jadi gue di sini bakal ngejelasin dampak positif dari politik ini guys. Nah, tadi kan udah dibilang nih sama Rapandi bahwa dampak politik etis ini bagi masyarakat Indonesia itu bisa memberikan edukasi atau pendidikan. Cuman pendidikan yang tinggi itu hanya diberikan kepada kaum bangsawannya aja guys. Tapi dari kaum bangsawannya ini yang menjadi kaum terpelajar, mereka tuh memberikan paham-paham baru bagi masyarakat Indonesia yang dimana tuh bisa membuka pikiran mereka agar bisa terbuka lagi guys. Nah, dari masyarakat Indonesia sendiri juga tuh mereka nggak cuma menerima dan mempelajarinya aja, cuma menerapkannya sehingga mereka bisa mempunyai pemikiran yang lebih maju dan terbuka dan memiliki kesadaran agar bisa merdeka. Nah, jadi itu aja sih guys. Nah, jadi itu dia semua penjelasan dari kita tentang farm politik etis Dan munculnya kaum terpelajar di Indonesia. Itu dia. Terus mereka, dadah. Dadah.